Papua, sebuah tanah yang kaya akan keindahan alam dan keanekaragaman budaya. Menyimpan cerita-cerita yang menakjubkan, melalui dokumenter ini kita akan menjelajahi kekayaan alam dan kehidupan fauna yang unik di Papua. Papua adalah tempat di mana hutan hujan tropis bertemu dengan lautan yang biru. Hutan lebat yang menjulang tinggi dikelilingi oleh gunung-gunung yang megah, menciptakan landscape yang menakjubkan dan habitat bagi ribuan spesies flora dan fauna yang langka. Papua adalah rumah bagi spesies-spesies endemik yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia ini. Namun keindahan alam Papua tidak hanya terbatas pada daratannya. Terumbu karang yang indah di pesisirnya menyediakan rumah bagi kehidupan laut yang beragam, menjadikan Papua sebagai salah satu titik penyelaman terbaik di dunia. Perairan Papua yang terletak di titik pertemuan Samudra Pasifik dan Laut Arafura adalah salah satu tempat terkaya akan kehidupan laut di dunia. Di antara terumbu karang yang indah dan lautan yang biru, terdapat keanekaragaman fauna ikan yang luar biasa, menjadi daya tarik utama bagi penyelam dan lingkungan kelautan dari seluruh dunia. Ikan hiu paus, keajaiban laut Papua yang menakjubkan. Ikan hiu paus atau disebut juga ikan hiu paus raksasa adalah makhluk yang luar biasa yang mempesona dan menjadi daya tarik utama bagi para penyelam dan ilmuwan kelautan di perairan Papua. Dikenal dengan ukuran tubuhnya yang besar dan perilakunya yang lembut, ikan hiu paus adalah salah satu hewan laut paling menakjubkan di dunia. Selain ikan hiu paus Papua, ada juga ikan badut Papua. Ikan badut atau dikenal juga sebagai ikan penghibur adalah salah satu spesies ikan yang paling mengemaskan dan mengagumkan di dunia. Di perairan Papua, ikan badut menjadi salah satu penghuni terumbu karang yang paling menarik perhatian dengan pola warna yang cerah dan perilaku yang lucu. Ikan badut biasanya ditemukan di dekat atau di dalam terumbu karang yang sehat dan berwarna-warni. Mereka seringkali berkumpul di koloni-koloni dalam celah atau cekungan yang terlindung di antara karang-karang. Mereka lebih sering hidup di perairan dangkal dengan kedalaman sekitar 1 hingga 15 meter. Kedalaman yang dangkal memberi mereka akses yang mudah ke sinar matahari untuk memenuhi kebutuhan fotosintesis pada alga simbiotik di dalam tubuh anemon laut. Karena mereka membutuhkan suhu air yang hangat, ikan badut lebih sering ditemukan di perairan dengan suhu antara 24 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius. Perairan yang hangat memungkinkan mereka untuk berkembang biak dan bertahan hidup dengan baik. Ikan badut memilih habitat yang bersih dan terjaga karena mereka sangat sensitif terhadap polusi dan pencemaran laut. Kehadiran mereka di lingkungan yang bersih juga mencerminkan kesehatan ekosistem terumbu karang yang lebih luas. Habitat alami yang mencakup terumbu karang yang berwarna-warni, perairan dangkal yang hangat, dan anemon laut yang melimpah merupakan rumah yang ideal bagi ikan badut. Perlindungan dan pelestarian terumbu karang dan lingkungan laut yang sehat adalah kunci untuk menjaga keberlangsungan populasi ikan badut di seluruh dunia. Selain ikan badut, ada juga ikan parimanta. Ikan parimanta adalah makhluk yang memukau dan misterius yang mendiami perairan hangat di seluruh Papua. Dikenal dengan sayap-sayapnya yang besar dan gerakan yang anggun di dalam air, ikan parimanta telah menjadi daya tarik utama bagi para penyelam dan pencinta alam. Salah satu hal yang paling memukau tentang ikan parimanta adalah gerakan mereka yang anggun di dalam air. Mereka seringkali terlihat melompat-lompat atau melakukan gerakan perputaran yang indah, yang mengesankan para pengamat yang menyaksikannya. Ikan parimanta adalah pemakan plankton, dan mereka seringkali berkumpul di daerah-daerah di mana plankton melimpah. Mereka menggunakan rahang mereka yang besar untuk menyaring plankton dari air ketika mereka berenang dengan mulut mereka yang terbuka. Ikan parimanta dapat ditemukan di perairan hangat di seluruh dunia, mulai dari Samudra Hindia hingga Samudra Pasifik, khususnya di Pulau Papua. Mereka sering berkumpul di daerah-daerah tertentu seperti terumbu karang,
punggung laut, dan titik pakan yang kaya plankton. Ikan parimanta adalah salah satu makhluk paling memukau dan misterius di lautan. Dengan keunikan fisiknya yang luar biasa dan perilaku yang anggun, mereka telah menjadi simbol keindahan dan keragaman hayati laut. Selain pesona di bawah lautnya, Papua juga memiliki keindahan dan keunikan burung-burungnya. Salah satunya yaitu burung cendrawasih. Burung cendrawasih dengan bulu-bulu indahnya dan gerakan tarian yang elegan adalah salah satu makhluk paling mempesona di planet ini. Berada di sebagian kecil dari dunia yang disebut Papua. Burung cendrawasih telah memikat imajinasi manusia selama berabad-abad dengan kecantikan dan keunikan mereka. Burung cendrawasih adalah anggota keluarga Paradiseidae yang terdiri dari lebih dari 40 spesies yang tersebar di Papua dan sekitarnya. Setiap spesies memiliki pola warna, bentuk, dan gerakan yang unik, menjadikan setiap burung cendrawasih sebagai karya seni alam yang tak tertandingi. Burung cendrawasih dikenal dengan bulu-bulu yang indah dan beragam warnanya, dari warna-warna cerah seperti merah, kuning, dan biru hingga kombinasi warna yang lebih netral seperti hitam, putih, dan coklat. Setiap spesies memiliki pola warna yang menakjubkan dan membuatnya menonjol di hutan Papua. Burung cendrawasih biasanya ditemukan di hutan-hutan tropis Papua yang lebat. Mereka hidup di pohon-pohon tinggi di hutan belantara, di mana mereka mencari makanan dan membangun sarang mereka di cabang-cabang yang tinggi. Burung cendrawasih memiliki makna penting dalam budaya dan tradisi masyarakat Papua. Mereka seringkali dianggap sebagai simbol keindahan, kebebasan, dan spiritual, dan digunakan dalam upacara adat dan seni tradisional. Meskipun keindahan mereka telah mempesona manusia selama berabad-abad, burung cendrawasih menghadapi ancaman yang serius seperti hilangnya habitat, perburuan ilegal, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, upaya pelestarian dan perlindungan habitat alam mereka sangatlah penting untuk menjaga keberlangsungan populasi burung cendrawasih. Burung cendrawasih adalah salah satu keajaiban alam yang paling memukau dan dihargai di dunia. Dengan keunikan fisiknya yang luar biasa, pola warna yang indah, dan tarian yang elegan. Selain burung cendrawasih, Papua juga memiliki burung kasuari. Burung kasuari adalah makhluk yang menakjubkan dan kuat yang mendiami hutan belantara Papua. Dengan penampilan mereka yang mengenaskan dan kebiasaan mereka yang unik, burung ini telah menjadi simbol kekuatan dan keanggunan di hutan-hutan Papua. Burung kasuari adalah burung terbesar kedua di dunia setelah burung unta, dengan tinggi bisa mencapai lebih dari 2 meter. Mereka memiliki tubuh yang besar dan kokoh, dengan bulu-bulu hitam yang tebal dan kulit berwarna biru dan merah di sekitar leher dan kepalanya. Satu-satunya burung di dunia yang memiliki helm tulang di atas kepala. Burung kasuari memiliki penampilan yang memukau dan mengintimidasi. Helm tulang ini seringkali digunakan dalam pertarungan antara jantan untuk menentukan dominasi dalam wilayah mereka. Burung kasuari adalah burung pemakan buah-buahan, tetapi mereka juga memakan serangga, reptil kecil, dan bahkan mamalia kecil. Mereka memiliki pencernaan yang kuat dan dapat mencerna berbagai jenis makanan yang keras dan serat. Sebagai predator puncak di hutan belantara Papua, burung kasuari memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Mereka membantu mengendalikan populasi hewan kecil dan memperkaya keberagaman hayati hutan-hutan dengan menyebarkan biji-bijian melalui kotoran mereka. Burung kasuari hidup di hutan-hutan Papua yang lebat, di mana mereka mencari makan dan membangun sarang mereka di bawah rumpun pohon-pohon besar. Mereka tersebar di seluruh Papua, termasuk Papua Nugini dan Papua bagian timur Indonesia. Burung kasuari adalah simbol kekuatan dan keanggunan di hutan belantara Papua. Dengan penampilan yang mengenaskan dan peran penting mereka dalam ekosistem hutan hujan.
Mereka memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan alam dan keanekaragaman hayati di Papua. Selain memiliki burung-burung yang indah dan menawan, Pulau Papua juga memiliki hewan darat yang bernama terenggiling. Terenggiling Papua atau Manis javanica adalah salah satu mamalia paling unik dan langka yang mendiami hutan hujan Papua. Dikenal dengan penampilannya yang khas dan peranannya yang dalam ekosistem hutan hujan, terenggiling Papua telah menjadi fokus perhatian para ilmuwan dan pencinta alam di seluruh dunia. Terenggiling Papua memiliki tubuh yang dilapisi dengan sisik-sisik yang keras dan panjang, serta ekor yang ramping dan runcing. Mereka memiliki lidah yang sangat panjang dan lengket, yang mereka gunakan untuk menjangkau serangga-serangga yang tersembunyi dalam tanah dan serasah hutan. Terenggiling Papua adalah mamalia nokturnal, yang berarti mereka aktif pada malam hari. Mereka memakan serangga, cacing, dan invertebrata kecil lainnya yang mereka temukan di dalam tanah dan serasah hutan. Karena mereka tidak memiliki gigi, mereka menggunakan lidah mereka yang panjang dan lengket untuk mengumpulkan makanan mereka. Terenggiling Papua biasanya ditemukan di hutan hujan Papua yang lebat, di mana mereka menghabiskan sebagian besar hidup mereka di lapisan tanah dan serasah hutan. Mereka tersebar di seluruh pulau Papua, termasuk Papua Nugini dan Papua bagian timur Indonesia. Meskipun terenggiling Papua secara alami rentan terhadap ancaman seperti hilangnya habitat dan perburuan ilegal, mereka juga menjadi target perdagangan ilegal karena sisik-sisik keras mereka yang digunakan dalam pengobatan tradisional. Oleh karena itu, upaya pelestarian dan perlindungan habitat alam mereka sangatlah penting untuk menjaga keberlangsungan populasi terenggiling Papua. Meskipun ukurannya kecil, terenggiling Papua memainkan peran penting dalam ekosistem hutan hujan. Mereka membantu menjaga keseimbangan populasi serangga dan invertebrata kecil lainnya, yang merupakan bagian penting dari rantai makanan di hutan hujan. Terenggiling Papua adalah harta karun alam yang perlu dijaga dan dilestarikan. Dengan upaya pelestarian yang tepat, kita dapat memastikan bahwa terenggiling Papua tetap menjadi bagian integral dari keanekaragaman hayati hutan hujan Papua untuk generasi mendatang. Selain terenggiling Papua, Papua juga memiliki hewan tapir. Tapir adalah mamalia herbivora yang termasuk dalam famili Tapridae dan ordo Parisodactyla. Mereka dikenal dengan ciri khas tubuh yang besar dan siluet yang mirip babi, dengan hidung yang panjang dan fleksibel yang disebut proboscis. Terdapat 4 spesies tapir yang masih hidup, yaitu tapir Amerika, tapir bait, tapir Malaya, dan tapir gunung. Tapir memiliki habitat yang tersebar di hutan hujan tropis, hutan pegunungan, dan daerah rawa-rawa di Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Asia Tenggara, khususnya di Pulau Papua. Mereka dikenal sebagai hewan yang pemalu dan cenderung menghindari kontak dengan manusia. Aktivitas mereka cenderung terjadi pada malam hari, meskipun di beberapa wilayah mereka juga dapat aktif pada siang hari. Makanan utama tapir adalah daun, buah, dan tunas, dan tumbuhan lainnya yang ditemukan di habitat mereka. Hidung panjang mereka membantu dalam mencari makanan di bawah semak-semak dan di atas permukaan air. Selain itu, tapir juga berenang dengan baik dan sering memanfaatkan air sebagai tempat perlindungan dari predator. Tapir termasuk hewan soliter kecuali saat betina memiliki anak. Mereka biasanya berkeliaran sendirian kecuali pada musim kawin. Perilaku kawin tapir dapat bervariasi antara spesies, tetapi biasanya melibatkan panggilan khas dan aroma yang digunakan untuk menarik pasangan.